Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nana Subana. Selamat datang di kuliah pengukuran instrumentasi cerdas. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang draw pada kabel, penjalarannya dan deteksinya. Kabel merupakan komponen terpanjang pada suatu sistem elektronika sebagai penghantar sumber tegangan dan sinyal. Komponen yang paling besar dampaknya terhadap sistem elektronika. Karena fisiknya tersebut, kabel dapat berfungsi sebagai antena yang mudah menerima draw sekaligus sebagai pemancar draw yang baik. Mungkin Anda pernah mengalami bagaimana siaran radio bisa masuk ke pengeras suara melalui kabel mikrofon karena groundingnya kurang baik, atau suara motor mesin jahit yang masuk ke radio karena isikat dan komutator motor yang longgar. Semua itu berhubungan dengan kabel konduktor atau PCB yang rentan terhadap draw. Dilihat dari bagaimana draw menjalar, terdapat 3 jenis kopling pada suatu sistem elektronika: kopling kapasitif, kopling induktif, dan kopling elektromagnetik. Kopling kapasitif merupakan interaksi medan listrik antara 2 rangkaian, dan kopling induktif interaksi medan magnet 2 rangkaian. Kopling ketiga merupakan kombinasi dari medan listrik dan medan magnet. Kopling kapasitif antara 2 kabel, kabel 1 sebagai sumber draw dan kabel 2 sebagai reseptor. Interaksi medan listrik antara kabel digambarkan dengan kapasitor C12 dan interaksi medan listrik antara kabel dan ground dengan kapasitor C1G dan C2G. Semua komponen kapasitor yang digunakan merupakan kapasitor ekivalen dari lambung kapasitor yang terjadi antara 2 kabel dan antara kabel dan ground. Dengan pendekatan ini, perhitungan draw yang terjadi pada kabel 2 akibat medan listrik di kabel 1 jadi sederhana, cukup dengan analisa rangkaian elektrik, walaupun tidak seakurat jika menggunakan persamaan Maxwell. Pendekatan ini berlaku jika dimensi rangkaian lebih kecil dari panjang gelombang sinyal draw. Untuk penggunaan kabel tanpa pelindung, perhitungan tegangan draw di reseptor, jika tahanan reseptor R2 jauh lebih kecil dari reaktansi C12 plus C2G, maka P2 sama dengan J omega kali R2 kali C12 kali P1. Jika tahanan reseptor R2 lebih besar dari reaktansi C12 plus C2G, maka P2 sama dengan C12 dibagi C12 plus C2G dikalikan P1 sebagai sumber drawnya. Untuk penggunaan kabel dengan pelindung, tegangan draw yang terjadi di reseptor, jika tahanan reseptor lebih kecil dari reaktansi C12 plus C2G plus C2S, maka P2 sama dengan J omega kali R2 kali C12 kali P1. Jika tahanan reseptor R2 jauh lebih besar dari reaktansi C12 plus C2G plus C2S, maka P2 sama dengan C12 dibagi C12 plus C2G plus C2S kali dengan P1. Penggunaan kabel reseptor dengan pelindung menyebabkan tegangan draw yang terjadi menjadi jauh lebih kecil, karena nilai C12 yang terjadi di kabel 1 dan 2 adalah kapasitansi dari kabel yang keluar dari kawat pelindung. Sedangkan pada kabel tanpa pelindung, nilai C1 yang terjadi adalah kapasitansi yang terjadi sepanjang kabel 1-2. Kopling magnetik digambarkan dengan interaksi medan magnet antara 2 kabel dengan model ekivalen berupa komponen lam induktor yang terjadi antara 2 kabel. Untuk mengetahui jenis sumber draw yang dominan dan mempengaruhi suatu rangkaian, dapat digunakan rangkaian berikut. Pada kopling magnet listrik, arus draw yang dihasilkan seolah-olah terhubung antara konduktor reseptor dan ground. Sedangkan pada kopling medan magnet, tegangan draw yang dihasilkan seolah-olah terhubung secara seri dengan konduktor reseptor. Perbedaan ini dapat digunakan untuk membedakan antara kopling elektrik dan kopling magnetik.
dengan mengukur tegangan pada resistor R1 sambil menurunkan resistor variabel R2. Jika tegangan derau yang diukur turun, maka derau yang terjadi berasal dari kupling elektrik. Dan jika tegangan derau yang diukur naik, maka derau yang terjadi berasal dari kupling magnetik. Kabel merupakan komponen yang mudah terganggu oleh sinyal derau dan mudah mengganggu komponen sekitarnya. Dengan mengetahui jenis kopling derau yang terjadi, maka pencegahan dan eliminasi derau menjadi lebih mudah. Demikian telah saya sampaikan mengenai jenis kopling derau pada kabel dan cara menentukan jenis sumbernya. Setelah menyimak video ini, ada latihan soal yang harus dikerjakan. Soal ada di akhir bab cabling. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.